Lahir di lingkungan keluarga seniman, Santrayana telah mengakrabi seni sejak kecil. Sempat menggeluti seni tari dan kerawitan, Santrayana akhirnya memilih seni rupa sebagai jejak laku berkesenian. Sebagai seorang guru di SMKN 1 Sukawati Gianyar, sekaligus seniman, berkarya adalah suatu keharusan. Maka tak heran sejak 30 tahun bergelut di bidang seni rupa, ribuan lukisan dan skate telah dihasilkan. Karya berukuran besar saja sudah tercatat sekitar 700 karya, belum lagi yang berukuran sedang dan kecil. Karya-karyanya itu dapat kita saksikan di studio seni lukisnya di lingkungan Banjar Pagutan, Desa Batu Bulan, Sukawati Gianyar. Berawal dari penajaman tema-tema kekinian yang divisualkan dalam karya dekoratif, selanjutnya Santrayana beranjak ke konsep maya rupa. Dalam karya-karya dekoratifnya, Santrayana kerap kali memotret fenomena sosial sebagai catatan waktu. Menarik selain mewartakan fenomena pergeseran nilai, di situ ada pesan moral, edukasi, bahkan kritik sosial dengan sentuhan warna modern, tetapi tetap berakar pada tradisi. Kemudian belakangan Santrayana beranjak pada karya-karya absurd atau abstrak yang disebutnya maya rupa. Karya-karya ini memberikan ruang lebih dalam bagi pecinta seni untuk menafsirkan karya-karyanya atau memerlukan waktu lebih lama untuk berselancar pada karya-karyanya. Awalnya saya melukis dekoratif, Pak. Dekoratif itu dengan tema-tema kekinian yang terjadi di masyarakat. Lukis itu merupakan catatan waktu lah. Apapun kejadian-kejadian yang bagi saya itu menarik untuk diangkat menjadi karya lukis, ya saya angkat. Tahun 85-86 itu sedang getol-getolnya terjadi, katakanlah pergeseran nilai, terutama pendirian fasilitas hotel itu yang di mata saya itu adalah sebuah paradoks lah gitu. Lahirlah konsep marginalisme, bagaimana tanah-tanah rakyat itu sudah dibangun hotel, akhirnya dia sebagai penonton saja. Entah itu terjadi secara sadar atau tidak sadar, itu kan kita tidak tahu hal itu. Yang jelas itu saya angkat menjadi sebuah karya-karya yang periodenya cukup lama, dan sampai hari ini pun saya masih merindukan dan melahirkan karya-karya yang bersifat dekoratif seperti itu. Ya, saya rubah gaya-gaya tradisi itu ke dalam muatan yang kekinian itu dengan warna yang saya angkat dari warna-warna yang tradisi juga. Seperti contohnya ini judulnya adalah Berburu dan Diburu. Yang di atas itu berburu dan diburu. Ya, nelayan kita di pantai itu ya berburu dan dia ikan aja tapi dia sudah diburu oleh investor di atas melalui pesawat-pesawat itu ya dia. Nah, yang kedua, ini karya-karya ini mencerminkan bagaimana hutan kita sudah habis. Tapi kita punya sebuah kearifan lokal untuk bagaimana kita ingat bahwa kita tidak lepas daripada alam itu sendiri dengan ritus-ritus yang kita punya di Bali. Dan itu pun dari awal melalui inner proses lah di dalam diri kita. Endapan itu begitu mengkristal, saya tidak bisa wakilkan ke dalam bentuk-bentuk yang real atau yang dekoratif. Saya arahkan ke bentuk-bentuk yang absurd, yang abstrak ya begini. Tapi dia punya konsep. Konsepnya itu adalah bagaimana liarnya pikiran manusia. Bagaimana liarnya pikiran manusia mengapresiasi terhadap satu objek, dia bisa melahirkan persepsi yang berbeda. Itu dalam bahasa anunya itu ada istilah liar gitu, liar, yang melahirkan konsep maya rupa. Maya berarti tidak ada, tapi dia tetap ada rupa. Begitu orang melihat lukisan saya yang abstraknya begini, dia bisa terkoneksi dengan alam bawah sadarnya dia, alam pikirannya dia gitu. Nah, inilah akan menjadi lukisan-lukisan yang art murni begitu. Dia art murni, terlepas dia menjadi sebuah koleksi atau ya tidak mau tahu. Yang penting inilah karya-karya terbaru saya yang kekinian, yang mencerminkan bagaimana penggalian saya ke dalam tentang pikiran saya, yang mungkin orang lain juga mengalami hal itu. Dan lahirnya konsep maya rupa ini gitu. Dari tidak ada menjadi ada, dan kembali tidak ada gitu.
Dalam berkarya, Santrayana tak hanya terpaku pada kanvas dan kertas sebagai medium. Bahkan Santrayana juga menggunakan sampah plastik sebagai material untuk mengekspresikan gagasan seninya yang disebut sebagai plastik recycle art. Hasilnya sebagai karya artistik lahir dari plastik, salah satunya berjudul Mahakala, dibuat tahun 2023. Karya ini syarat pesan edukasi bahwa penggunaan sampah plastik sangat membahayakan alam beserta isinya. Tanpa dikelola dengan baik, sampah plastik akan berubah menjadi kala yang siap membahayakan umat manusia. Selengkapnya, ikuti Taksu Bali TV, Senin 14 Oktober 2024, pukul 21 WITA. Subrata dan Indrawan, Bali TV.